Saya akan mereview materi pengembangan media dan sumber belajar MI maupun SD. Kita langsung masuk ke bab yang pertama yang berjudul komponen fungsi, peran, ciri-ciri dan kegunaan media dan sumber pembelajaran. Media dan sumber belajar membantu kegiatan belajar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Media memiliki berbagai bentuk seperti suara, gambar, video, bahan cetak, dan benda nyata. Penggunaannya membuat materi lebih jelas dan meningkatkan motivasi. Guru harus memilih media yang sesuai dengan tujuan, materi, dan karakter siswa. Lanjut untuk bab kedua, hakikat media pembelajaran. Media pembelajaran membantu siswa SD atau MI memahami materi karena mereka masih berpikir konkret. Media dapat meningkatkan perhatian, minat, dan interaksi selama belajar. Sumber belajar bisa berasal dari guru, teman, buku, lingkungan, atau teknologi. Pemilihan media harus sesuai kebutuhan siswa. Sementara kendala yang sering muncul adalah fasilitas terbatas dan kurangnya kemampuan guru dalam teknologi. Bab ketiga, media pembelajaran mempermudah siswa memahami materi secara menyenangkan. Guru perlu memilih media yang sesuai dengan tujuan dan kondisi sekolah. Media yang tepat dapat meningkatkan perhatian, motivasi, dan pemahaman siswa serta memberikan pengalaman belajar berlangsung. Untuk bab keempat, pengertian media dan sumber pembelajaran. Media adalah alat untuk menyampaikan pesan pembelajaran, sedangkan sumber belajar mencakup semua hal yang bisa membantu proses belajar. Pemilihan media harus memperhatikan tujuan pembelajaran, kemampuan siswa, ketersediaan, serta keamanan. Sumber belajar terdiri dari pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan. Contoh media untuk anak meliputi gambar, poster, dan benda 3 dimensi. Model-model media dan sumber belajar anak MI atau SD. Media pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan suara, gambar, dan gerakan. Jenisnya mencakup audio, visual, dan audiovisual. Media membantu memperjelas informasi dan membuat konsep yang abstrak menjadi lebih nyata. Sumber belajar bisa berupa bahan cetak, video, fasilitas sekolah, kegiatan, dan lingkungan sekitar. Guru harus bijak memilih media agar pembelajaran menarik dan efektif. Untuk bab yang keenam, membahas tentang pengembangan media dan sumber belajar secara sederhana. Media sederhana dibuat dari bahan yang murah dan mudah ditemukan. Media ini membantu menjelaskan materi, menarik minat siswa, dan mendukung kegiatan belajar aktif. Pengembangannya dilakukan melalui analisis, perencanaan, pembuatan, uji coba, dan evaluasi. Media sederhana efektif digunakan karena mudah dibuat, hemat biaya, dan sesuai dengan lingkungan siswa. Bab ketujuh, mengembangkan media dan sumber belajar. Media visual harus dirancang dengan memperhatikan tata letak, warna, dan kerapian agar mudah dipahami dan menarik. Pengembangannya menggunakan langkah define, design, develop, dan disseminate. Media visual dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa jika selaras dengan tujuan pembelajaran. Lanjut ke bab 8, mengembangkan media dan sumber belajar audio. Media audio menyampaikan pesan melalui suara seperti radio, podcast, dan rekaman. Media audio membantu melatih kemampuan mendengarkan dan merangsang imajinasi. Namun media ini kurang cocok untuk materi visual dan membutuhkan fokus tinggi karena hanya mengandalkan suara. Mengembangkan media dan sumber belajar audio visual.
Media audiovisual menggabungkan suara dan gambar seperti film, video, dan televisi. Media ini membantu menampilkan peristiwa yang sulit diamati dan memudahkan diskusi. Kekurangannya adalah memerlukan biaya dan peralatan tertentu. Proses pembuatannya meliputi perencanaan, produksi, dan penyutingan. Berikutnya, perkembangan media berbasis teknologi. Kemajuan teknologi menghadirkan media digital seperti komputer, internet, video, dan aplikasi. Media ini membuat pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses. Guru perlu menyesuaikan cara mengajarnya. Contoh penerapannya termasuk video science, aplikasi edukasi, dan augmented reality. Lanjut untuk bab yang ke-11, pengembangan media dan sumber belajar berbasis komputer dan interaktif video. Media berbasis komputer dan video interaktif dirancang untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Media harus akurat, mudah digunakan, dan mampu meningkatkan hasil belajar. Tantangan yang muncul berkaitan dengan teknis dan kemampuan guru. Media ini harus dipadukan dengan kurikulum secara terencana. Kita lanjut untuk bab yang ke-12 atau bab terakhir, membahas tentang pengembangan media dan sumber pembelajaran berbasis web dan ICT. Media berbasis web dan ICT menggunakan teknologi digital seperti e-book, website, video, dan aplikasi. Media ini menyediakan pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses. Namun penggunaannya harus diperhatikan karena adanya masalah seperti keterbatasan perangkat, risiko internet, dan ketergantungan teknologi.